Miguela adalah ancaman bagi para influencer. Akun Instagramnya mampu menyedot 2,7 juta followers. Lini masa remaja Gen Z itu berisi foto-foto yang memamerkan gaya-gayanya berpakaian. Banyak juga loh fotonya yang itu bersama para selebriti top. Sedangkan di bio Instagramnya tertulis, 19-year-old robot living in LA. Robot? Ya, karena Miguela adalah salah satu di antara 200 influencer virtual aktif yang kini banyak hadir di jagat maya. Kehadiran mereka menjadi fenomena marketing kekinian yang akan terus berkembang seiring lajunya kemajuan teknologi. Pertanyaannya adalah, apakah para influencer manusia kayak saya harus khawatir? Apa kelebihan influencer virtual dibandingkan influencer manusia? Siapa yang akhirnya nanti akan menang? Yuk kita cari tahu. Kita kenali terlebih dahulu apa itu influencer virtual. Kemudian kita cari tahu apa ancamannya terhadap influencer manusia. Apa pula untung ruginya memanfaatkan influencer virtual. Kemudian lebih dalam kita akan pelajari timing pemanfaatan influencer virtual. Dan terakhir kita bedah apa kesimpulan pentingnya. Miguela adalah influencer virtual, tetapi akun Instagramnya diikuti 2,7 juta followers. Kalau kita tengok feed Instagramnya, di situ ada foto remaja Amerika dari Gen Z. Foto-foto lainnya memperlihatkan Miguela yang memamerkan gaya-gayanya berpakaian. Banyak juga fotonya bersama para selebriti top. Sedangkan di bio Instagramnya, seperti saya sebut sebelumnya, tertulis 19-year-old robot living in LA. Ya, Miguela memang sebuah karya digital canggih yang punya wajah mirip salah satu karakter The Sims. Miguela adalah sosok influencer virtual yang dilahirkan oleh Brood, perusahaan spesialis pengguna persona media sosial berbasis kecerdasan buatan. Miguela nggak sendirian. Di dunia maya itu udah ada Ludo Magalu dengan 6 juta pengikut dan Gugimon dengan 1,5 juta pengikut. Mereka sudah sangat aktif mengendorse brand-brand ternama seperti Balmain, Prada, dan Nike. Juga ada Lil Miguela yang mengendorse Calvin Klein dan Prada. Lalu ada Xiao dan Yinxiang, karakter game populer Honor of Kings. Dia pernah dipakai untuk kampanye LV, salah satu brand fashion mewah. Di Indonesia juga sudah bermunculan influencer virtual. Di antaranya Laverda Salsabila yang akrab disapa Love Caca. Dia diperkenalkan sebagai penyanyi dangdut oleh platform musik Ujung-Ujungnya Dangdut yang diinisiasi Denny Caknan. Influencer virtual lainnya adalah Thalassia Pov yang sempat membintangi iklan bersama Yuki Kato. Lalu ada Cahaya Gram, influencer virtual berwajah Indonesia Tulen yang baru aktif tahun 2019 lalu. Pengikut mereka sudah banyak dan brand yang di-endorse juga sudah berderet. Laman Influencer Matchmaker memberikan definisi tentang apa itu influencer virtual. Di situ disebutkan influencer virtual adalah sosok imajiner atau CGI yang lahir dari teknologi komputer. Meskipun digital, tapi mereka punya karakteristik dan punya kepribadian seperti manusia. Mereka dimanfaatkan untuk memasarkan merek, produk, dan juga jasa layanan. Atau meningkatkan brand awareness dan interaksi di media sosial. Dalam beberapa hal, mereka mampu menyaingi influencer manusia. Itulah sebabnya brand-brand ternama kini lebih tertarik memakai influencer virtual. Bahkan ada di antaranya yang sudah membuat dan memiliki sendiri influencer virtual. Karena mereka tahu para influencer virtual bisa menjangkau segmen pasar yang lebih spesifik. Bisa juga punya karakter khas yang dibuat supaya lebih merepresentasikan esensi dan nilai dari sebuah brand. Mereka mampu menarik perhatian konsumen dengan cara yang lebih inovatif dan juga personal. Misalnya Colonel Sanders versi virtual yang dihadirkan oleh KFC. Gaya hipsternya dirancang untuk bisa menarik perhatian Gen Z. Atau Maya yang dihadirkan untuk membantu pelanggan berbelanja produk Myntra, sebuah perusahaan fashion asal India. Bahkan perusahaan pakaian mewah sekelas LVMH juga ikutan dengan mengenalkan Livy. Nggak ketinggalan lembaga pemerintah seperti pemerintah Italia yang memakai influencer virtual Dewi Venus dalam kampanye Open to Wonder. Di era sekarang, influencer virtual sudah menjadi alternatif. Sebab pada hal-hal tertentu, mereka lebih unggul dibandingkan influencer manusia. Mereka bisa lebih fleksibel dan juga bisa hadir kapan saja, di mana saja, sesuai kebutuhan kliennya. Nah, disitulah influencer manusia kalah bersaing. Belum lagi dengan urusan biaya. Mereka lebih ekonomis dibandingkan influencer manusia, yang kadang-kadang tarifnya bisa sampai ratusan juta rupiah. Lagi pula, influencer virtual itu lebih gampang diatur dan bebas dari kontroversi.
Sehingga citra brand bisa tetap terjaga. Ditambah lagi tentu aja dengan dukungan teknologi yang bisa membuat mereka berinteraksi lebih luas. Sehingga pengaruh komunikasinya jadi lebih kuat. Influencer virtual ini ternyata punya pengaruh yang juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Survei Influencer Marketing Factory yang dilakukan pada tahun 2022 mengungkap hampir 60% responden mengaku sudah terpengaruh setidaknya oleh satu influencer virtual. Lalu sepertiganya terbujuk untuk membeli barang yang direkomendasikan para influencer virtual. Jadi jelas ya, influencer virtual udah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di industri pemasaran. Mereka sudah semakin banyak dan semakin sering muncul di Instagram. Dan semakin panjang pula antrian merek yang ingin memakai jasa mereka. Nah, itu ancaman yang serius buat influencer manusia. Pengaruh influencer manusia itu kayaknya udah terdisrupsi deh, nggak lagi sekuat dulu. Nah, akibatnya keberadaan influencer manusia jadi terpinggirkan. Nasib mereka telah terimbas oleh meluasnya landscape perkembangan teknologi digital. Tapi, apakah emang sebegitu dahsyatnya ya kekuatan dari influencer virtual itu? Influencer virtual sama seperti influencer manusia, sama-sama menghadirkan dua sisi mata koin. Satu sisi ada untungnya dan sisi yang lain ada ruginya. Kelebihan jasa influencer virtual adalah mereka bisa dirancang sedemikian rupa supaya benar-benar sesuai, selaras, dan klop dengan visi serta misi sebuah brand. Perilaku, estetika, dan narasi yang mereka sampaikan bisa dikontrol sepenuhnya. Nah, kepastian itulah yang agak sulit dipastikan oleh para influencer manusia. Sebab namanya juga manusia, bisa aja mereka melakukan kesalahan atau punya image yang lagi rusak karena sebuah skandal misalnya. Dan yang paling susah jelas karena manusia punya pikiran dan pendapat yang sendiri yang kadang-kadang itu nggak gampang diubah. Berdasarkan data yang diungkap Forrester Research, diketahui bahwa influencer virtual cenderung memiliki engagement rate yang stabil. Karena mereka nggak punya masalah personal yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Dengan kata lain, influencer virtual bisa menjamin konsistensi representasi dan mengurangi deviasi yang sering terjadi pada influencer manusia. Representasi brand yang ideal bisa diwujudkan oleh influencer virtual. Dengan mudah, mereka bisa menjadi tokoh futuristik atau mewakili segmen pasar yang spesifik. Kemudian kita lihat biayanya. Laporan dari L2 Digital menyebutkan bahwa biaya produksi untuk membuat konten influencer virtual lebih hemat daripada budget endorsement selebriti kelas atas. Memang kalau dihitung-hitung dalam jangka panjang, influencer virtual lebih menguntungkan. Apalagi mereka nggak akan menuntut biaya-biaya tambahan seperti biaya tiket pesawat, hotel mewah, atau kebutuhan pribadi lainnya. Lalu, di mana letak kelemahannya? Nah, ternyata kelemahan influencer virtual adalah pada aspek keterikatan emosional. Jadi menurut riset dari Gartner, biasanya konsumen cenderung memiliki ikatan emosional dengan influencer manusia. Di mata konsumen, influencer manusia punya pengalaman hidup dan emosi yang asli. Manusia punya kehidupan dunia yang nyata dan perjuangan hidup yang inspiratif. Nah, itulah yang bisa membangun ikatan emosional lebih dalam antara konsumen dengan influencernya. Itu juga yang menjadi kelebihan para influencer manusia yang tidak bisa ditandingi. Sebab kedekatan emosional semacam itu jelas nggak bisa diciptakan dengan influencer virtual. Karena mereka kan nggak punya tatapan mata yang hidup, nggak ada emosinya, nggak punya wibawa, nggak ada karisma, ya nggak? Apalagi kisah kehidupan yang inspiratif. Kelemahan influencer virtual berikutnya adalah risiko ketika teknologi sudah ketinggalan zaman. Kita tahu teknologi terus berkembang. Apa yang canggih hari ini belum tentu masih hebat di masa depan. Begitu juga dengan influencer virtual. Hari ini mungkin dia populer, tapi dalam beberapa tahun kemudian mungkin dia udah nggak lagi relevan ya dengan image produk yang di-endorse. Padahal setiap brand harus selalu beradaptasi dengan keterbaruan dan keberlanjutan. Itulah sebabnya pemakaian influencer virtual harus dipertimbangkan secara cermat. Hitung sejauh mana kemajuan atau ketertinggalan atau peluang ketertinggalan teknologinya. Kita tahu bahwa keberhasilan sebuah kampanye brand terletak pada sejauh mana brand tersebut bisa mengoptimalkan kelebihan medianya sambil mengantisipasi dan mengatasi kekurangan dari media tersebut. Sebetulnya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika hendak memanfaatkan influencer virtual. Pertama, fokuslah pada konsumen. Pelajari dan ketahui bagaimana konsumen zaman sekarang bersikap terhadap penggunaan influencer virtual. Sadari bahwa konsumen sekarang adalah konsumen yang modern. Nah, di situ ada generasi muda seperti Gen Z dan juga milenial. Nah, mereka itulah yang secara generasi sudah
hidup dengan kemajuan teknologi dan realitas virtual. Nah, di mata mereka, ternyata influencer virtual adalah entitas yang menarik dan futuristik. Influencer virtual bukan sekedar pengganti manusia, melainkan bentuk ekspresi artistik dan teknologi yang dapat diapresiasi. Mereka mengagumi kehebatan teknologi yang bisa menciptakan karakter dengan kepribadian, cerita, dan gaya yang khas. Bukti bahwa mereka menerima dan bahkan sudah terpengaruh oleh influencer virtual bisa dilihat dari data Statista. Data itu mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 lalu, sekitar 35% konsumen Amerika membeli produk berdasarkan rekomendasi influencer virtual. Dari jumlah tersebut, ternyata 40% diantaranya adalah generasi milenial dan Gen Z. Yang kedua, pilih jenis produk yang akan di-endorse. Memang pada dasarnya semua jenis produk bisa di-endorse oleh influencer virtual. Tapi pemanfaatan influencer virtual dinilai lebih efektif untuk jenis produk-produk tertentu. Namun, kurang pas untuk produk-produk yang lain. Contohnya begini, misalnya ya, di produk teknologi, nah itu pas tuh untuk di-endorse oleh influencer virtual. Kayak misalnya gadget, komputer, smartphone, aplikasi, atau perangkat elektronik lainnya. Karena influencer virtual sendiri kan merupakan produk teknologi. Sehingga kalau endorse-nya itu juga produk teknologi kan lebih nyambung. Begitu juga dengan game, aplikasi hiburan, atau platform streaming. Para influencer virtual lebih bisa berinteraksi dengan konten secara digital, menunjukkan fitur dan gameplay, serta memberikan ulasan. Kemudian produk aplikasi, platform media sosial, software editing, ataupun produk digital lainnya. Nah, influencer virtual juga bisa tuh memberikan tutorial, demonstrasi, atau sekedar menunjukkan bagaimana produk tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis produk lainnya yang cocok juga fashion dan kecantikan. Kenapa? Karena influencer virtual kerap kali tampil dengan desain yang modis dan juga up to date. Nah, dengan begitu mudah bagi mereka untuk mempromosikan produk fashion seperti pakaian, tas, sepatu, atau produk kecantikan seperti makeup dan skincare. Sementara itu, ada beberapa produk yang itu Anda mungkin harus punya pertimbangan yang lebih serius sebelum menggunakan influencer virtual. Khususnya jenis produk yang memerlukan validasi berdasarkan pengalaman sensorik dan nyata seperti makanan dan minuman. Kemungkinan besar influencer virtual nggak bisa merepresentasikan secara akurat karena jelas mereka nggak punya pengalaman mencicipi dan merasakan. Begitu juga dengan peralatan olahraga, sebab promosinya memerlukan ulasan berdasarkan pengalaman nyata seperti kenyamanan fisik atau efektivitas penggunaan alat. Selanjutnya, produk yang membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi dan kedekatan emosional, seperti obat-obatan, perawatan bayi, atau layanan psikologis. Nah, itu susah itu kalau misalnya Anda mau menggunakan influencer virtual. Terakhir, ada juga produk yang mengandung nilai-nilai tradisional dan keaslian, atau sebuah warisan budaya misalnya. Nah, itu mungkin juga nggak cocok ya dengan influencer virtual. Jadi, pastikan terlebih dahulu ya kapan influencer virtual dimanfaatkan dan untuk produk apa, serta juga siapa yang menjadi target sasaran Anda. Intinya, pertimbangan strategis tetap dibutuhkan supaya kita bisa memanfaatkan peran influencer virtual secara optimal dengan hasil yang maksimal. Dari kemunculan para influencer virtual, kita bisa memetik 3 kesimpulan penting. Pertama, kehadiran influencer virtual telah mengguncang dunia digital dengan kemampuan adaptif dan fleksibilitasnya. Perkembangan teknologi telah memungkinkan munculnya influencer virtual seperti Miguela yang mampu menarik perhatian jutaan pengikut. Mereka mewakili era baru dari influencer marketing dengan potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Perusahaan dan para pengelola brand perlu memahami fenomena ini dan merespon dengan cepat serta memanfaatkannya sebagai alat pemasaran yang inovatif. Kedua, seperti dua sisi mata uang, influencer virtual hadir dengan kelebihan dan kekurangannya. Influencer virtual memang bisa lebih dikontrol dan biayanya lebih murah. Tapi ada risiko yang harus diperhatikan, seperti kurangnya koneksi emosional dan juga relevansi teknologi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi dengan influencer virtual, perusahaan harus melakukan penelitian yang mendalam, menimbang pro dan cons-nya, serta menentukan strategi yang paling cocok untuk brand masing-masing. Ketiga, tidak semua produk cocok di-endorse influencer virtual. Endorse influencer virtual mungkin lebih efektif untuk produk seperti fashion, teknologi, dan juga hiburan, tapi kurang pas untuk beberapa jenis produk lainnya. Kemudian penting untuk memahami terlebih dahulu audiens dan apa yang mereka cari dari sebuah brand. Jadi pastikan terlebih dahulu ya bahwa karakter digital tersebut memang sesuai dengan identitas dan nilai brand Anda, serta sesuai dengan jenis produk yang ingin di-endorse. Intinya, influencer virtual sudah menjadi fenomena yang tidak terelakkan di dunia digital. Sebagai influencer marketing, mereka menawarkan kekuatan, namun juga mengandung beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Akan tapi ingatlah bahwa langkah yang cerdas bukan berarti hanya sekedar ngikutin tren.
Maka yang cerdas juga berarti memahami terlebih dahulu esensi di balik fenomena tersebut dan mempertimbangkan relevansinya dengan visi dan misi produk atau perusahaan. Seperti dalam berbagai aspek bisnis, kunci keberhasilan terletak pada pengetahuan yang mendalam, adaptasi yang cerdas, dan pilihan strategis yang matang. Di balik tren influencer virtual, tetap saja utamakan esensi human touch dan nilai-nilai otentik yang jadi jantung dari setiap brand. Nilai-nilai kemanusiaan adalah tali sambung rasa terhadap sesama manusia. Perannya tidak akan tergantikan oleh rekayasa teknologi apapun. Jadi meskipun teknologi dapat mengubah wajah pemasaran, integritas dan konsistensi brand adalah rajanya. Kemaslah keduanya dengan cita rasa yang dimiliki manusia. Semoga bermanfaat.